Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 107 ditinggalkan. Saudaraku, apakah aku mendengar dengan benar? Apa yang dikatakan anak kecil itu? Setelah beberapa saat, lelaki besar di kepala itu kembali sadar, berbalik dan melihat ke arah rekannya di belakangnya. Kakaksi, bocah kecil ini menyuruhmu untuk tidak menghancurkan mobilnya. Jika kamu melakukannya, konsekuensinya akan serius. Teman-temannya berkata dengan mengejek dan bercanda. Sungguh, aku sangat takut. Haha. Pria besar di kepala berkata dengan ekspresi berlebihan di wajahnya, dan segera menghancurkannya dengan keras di kap mobil Ki kecil Danie, menghancurkan kapnya. Lubang yang dalam, aku takut pada adikmu, aku takut. Setelah menghancurkannya, dia masih terlihat bangga dan memandang Danie dengan provokasi dan jijik, matanya penuh ejekan, masih berani mengancamnya. Apa dia sudah kehilangan akal? Haha, Kakaksi, bagus sekali. Kakaksi baik saja. Di belakangnya, beberapa sahabat bersorak dan bertepuk tangan. Danie melirik garis miring di kap depan mobil, dan sudut mulutnya sedikit berkedut, mobil Ki kecil ini bukan barang berharga baginya, tapi dia mengendarainya setiap hari selama ini, dia sudah terbiasa mengemudi Ki kecil ini ke dan dari tempat kerja, dan dia sudah memiliki perasaan untuk itu bahkan saat menghadapi diskusi rekan-rekan itu, dia tidak mau menggantinya. Sekarang, karena perselingkuhannya, ini adalah pertama kalinya seseorang menghancurkannya dengan kasar seperti ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap dengan dingin ke pria besar bernama Brother Si, dia tidak mengatakan sesuatu yang kejam seperti kamu sudah mati, tapi ada emosi yang tak terkatakan di matanya, dingin. Apa yang kamu lihat? Saudara Si memandang mata Danie yang sedingin es, dan untuk beberapa alasan, hatinya tiba-tiba terasa berbulu, dan matanya tanpa sadar ingin menyusut, tetapi segera, dia menyadari bahwa dia tidak sama sekali. Dia tidak punya alasan apapun. Takut pada Danie, dan ketika dia berpikir bahwa dia benar-benar ditakuti oleh mata Danie dengan wajah yang begitu cantik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah untuk sementara waktu. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa dia harus mengajari orang ini pelajaran anak itu, saya ingin membuat matanya terlihat seperti mata panda. Kamu datang ke sini dengan agresif, apakah kamu tidak ingin memukulku? Kemarilah, lapangan di sini besar, dan kamu bisa bermain. Danie menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk sementara menekan permusuhan di hatinya. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke ruang terbuka di sebelahnya. Saat dia berjalan ke ruang terbuka, dia lega. Dia benar-benar takut dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri, jadi dia melakukannya secara langsung. Kalau begitu, Ki kecilnya mungkin akan lebih menderita. Melihat gerakan Danie, dia yakin Danie tidak berniat melarikan diri, dan kelompok pria besar itu tertegun lagi. Mereka bukan hanya orang muda yang baru saja di jalan, mereka semua adalah orang tua yang telah berada di jalan selama beberapa tahun dan telah melakukan banyak pekerjaan, tetapi mereka telah menerima begitu banyak live, tetapi tidak pernah bertemu seperti itu. Situasi hari ini. Ketika mereka bekerja, di masa lalu, ketika orang-orang itu melihat mereka, siapa di antara mereka yang tidak membuat mereka takut begitu melihat postur mereka? Atau berlari seperti orang gila? Tapi hari ini, bocah kecil ini, ketika dia melihat mereka, tidak hanya tidak peduli, tetapi dia baru saja berani mengancam mereka, dan sekarang, dia bahkan memprovokasi mereka dengan telanjang. Main dulu dan tunggu mereka bertarung. Kakaksi, anak ini, dia sudah berlatih 2 kali sendiri, dan dia pikir dia hebat, jadi dia tidak menganggapmu serius. Zhang Peng tidak menyangka Danie begitu berani, tetapi bagaimanapun, dia pernah berurusan dengan Danie sebelumnya dan tahu sedikit tentang Danie, jadi dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menjelaskan kepada orang-orang besar. Pada saat itu, dia melihat pada Danie yang berdiri di ruang terbuka, dan tatapan mengejek dan menghina muncul di sudut mulutnya. Berlatih 2 kali? Ngomong-ngomong, saya ingat Zhang Peng memberitahu mereka sebelumnya bahwa anak ini memiliki banyak keterampilan dan sedikit kekuatan. Tampaknya anak ini benar-benar berpikir bahwa dia tidak akan terkalahkan setelah berlatih 2 kali. Mendengar kata-kata Zhang Peng, orang-orang besar itu kembali sadar satu demi satu, dan menatap Danie dengan mata dingin.
Terutama Brother Si, yang baru saja menghancurkan mobil Danie, dengan ekspresi ganas di wajahnya. Saudaraku, apakah kamu mendengar itu? Dia adalah keluarga yang berlatih, dan dia tidak menganggap kita serius sebagai saudara. Sialan, persetan. Apa yang harus dikatakan? Tidak berguna. Orang-orang besar menatap Danie dengan ganas, dan mengangkat jeruji besi di tangan mereka. Pada saat ini, aura mereka benar-benar terangsang, dan energi darah mereka mulai melonjak terus-menerus. Beraninya anak kecil seperti itu berani memprovokasi mereka? Beraninya kamu mengabaikan mereka? Itu tidak masuk akal. Bibiku bisa menanggungnya, dan pamanku juga tidak tahan. Di dalam hati mereka, masing-masing dari mereka diam-diam memutuskan bahwa mereka harus memberi Danie pelajaran nanti, dan beritahu dia mengapa bunga itu begitu populer. Beritahu dia nasib dan konsekuensi memprovokasi mereka. Adapun apa yang dikatakan Zhang Peng, Danie berlatih beberapa kali dan sangat pandai bertarung, tetapi mereka tidak mengambil hati sama sekali. Jadi bagaimana jika Anda berlatih beberapa kali? Manakah dari saudara-saudara ini yang belum pernah berlatih sebelumnya? Mana yang tidak teruji oleh waktu? Mereka hidup dengan kepalan tangan dan tongkat besi. Dengan tubuh kecil Danie, tidak peduli seberapa baik dia berlatih, berapa banyak kekuatan yang dia miliki? Di mana saya bisa menelepon? Terlebih lagi, 2 kepalan tangan sulit dikalahkan dengan 4 tangan, dan dia memiliki seorang anak laki-laki. Bagaimana dia masih bisa menggendong ke-6 bersaudara itu? Apalagi mereka tidak dengan tangan kosong, mereka membawa tongkat. Bocah laki-laki itu mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, dan benar-benar berdiri di sana dengan tangan kosong, bahkan tidak memegang kunci anti-maling mobil. Ini hanya meminta kematian. Merasakan momentum dan kemarahan sekelompok pria besar, Zhang Peng memandang Danie di tengah lapangan, dan seringai di sudut mulutnya menjadi semakin intens. Bocah laki-laki bermargai ini berani memprovokasi saudara Si dan yang lainnya dengan tangan kosong, dan sekarang dia semakin membuat marah saudara Si dan yang lainnya. Dia tidak pernah mati. Tapi ini lebih baik, jika ini masalahnya, bocah kecil ini akan mati lebih parah. Memikirkan, Danie memukul wajah Zhang Peng di pusat perbelanjaan, menginjak Zhang Peng untuk menyenangkan kedua wanita Fang Tingting dan Yao Xiaoyu, dan kemudian berani memukulnya telanjang di mikrofon wajahnya, memprovokasi perilakunya. Dia tidak bisa, mau tak mau merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Wah, tunggu saja mati. Hari ini saya akan memberitahu Anda bahwa saya, Zhang Peng, tidak mudah dipusingkan. Jika Anda berani mencampuri urusan Zhang Peng dan mengacau dengan Zhang Peng, Anda meminta kematian Anda sendiri. Pandangan ganas muncul di sudut mata Zhang Peng. Dia mengeluarkan sebatang rokok dari saku mantelnya dan menyalakannya. Sambil merokok, dia menunggu Danie dipukuli di seluruh lantai oleh pria besar ini mencari miliknya gigi ketika menangis untuk ayah dan ibu, lalu naik lagi, tampar dia beberapa kali, dan bersihkan dia. Saat kamu bertarung, kamu selalu santai seperti ini, seperti seorang gadis, kamu menang hanya dengan berteriak dan membunuh. Danie memandangi sekelompok pria mengancam yang berteriak, memukuli, dan membunuh, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Bab 108. Jadilah laki-laki dan tetap di garis depan. Aku mengandalkannya. Tidak masuk akal. Anak kecil, kamu mencari kematian. Orang-orang besar yang telah tersulut oleh tindakan Danie dan kata-kata Zhang Peng merasakan dada mereka meledak ketika mendengar kata-kata Danie. Mata semua orang hampir terbakar, satu persatu mengangkat jeruji besi di tangan mereka, dan bergegas menuju Danie dengan kejam. Mata saudara Si itu bahkan merah. Dia memulai debutnya selama bertahun-tahun, mengandalkan sepenuhnya pada sepasang tinju, mengandalkan sepasang upaya kejam untuk bertarung. Orang-orang yang mengenalnya, siapapun yang menyebut namanya, tidak meneriakkan saudara Si, Tuan Si. Beraninya anak laki-laki ini mengatakan bahwa dia terlihat seperti seorang wanita? Seperti seorang gadis? Ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dia terima dalam hidupnya. Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan seorang wanita seperti seorang wanita. Saudara Si meludah keras ke telapak tangannya, menggosok kedua tangannya, mengepalkan batang besi di tangannya, dan berjalan menuju Danie selangkah demi selangkah. Dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa bahkan jika nama keluarga ia telah dipukuli habis-habisan oleh saudara laki-lakinya di depannya, tuannya Si akan memberi anak laki-laki kecil bermargai ini 2 tongkat lagi, sehingga dia dapat melihat coba lihat atas keagungan dan kekuatan guru Si. Melihat pria besar yang bergegas ke arahnya sambil memegang tongkat,
sudut mata Danie sedikit berkedut. Di pupilnya, permusuhan yang dia tekan tadi berangsur-angsur muncul. Dia sudah lama tidak dalam suasana hati yang begitu keras. Terakhir kali muncul adalah ketika lelaki tua itu baru saja mengalami kecelakaan di pesawat ketika dia menghadapi para perampok itu. Sekelompok orang besar ini, serta Sang Peng itu, berhasil membangkitkan permusuhannya. Melihat pria besar paling kejam bergegas ke depan, batang besi sudah jatuh, sosok Danie bergerak. Dia tidak menunggu orang-orang besar itu memukul mereka dengan tongkat. Meskipun dia tidak memperhatikan orang-orang besar ini, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa menanggung jeruji besi orang-orang besar ini. Nah, besinya tongkat orang-orang besar ini bukanlah tinju Sang Peng. Selain itu, dia juga bisa merasakan bahwa pria besar ini berbeda dari Sang Peng. Meskipun Sang Peng juga cukup galak dan kuat, dia juga harus menjadi orang yang kejam yang sering berkelahi. Tetapi tidak seperti ini dibandingkan dengan pria besar. Sang Peng hanya bisa menjadi dianggap pemula. Kekuatan masing-masing orang besar ini hampir melebihi kekuatan Sang Peng, dan tembakan orang-orang besar ini juga lebih kejam daripada Sang Peng. Dalam 4 kata sederhana, orang-orang besar ini lebih profesional daripada Sang Peng. Sang Peng hanyalah seorang gangster, tetapi orang-orang ini lebih seperti preman profesional. Nyatanya, seperti penilaian Danie, orang-orang besar ini memang preman profesional. Sang Peng lah yang secara khusus membayar harga untuk mengundangnya untuk berurusan dengannya. Menghadapi preman profesional semacam ini, Danie tentu saja tidak bisa sesantai dirinya dengan Sang Peng dan pemuda yang mengikutinya, dia langsung memilih untuk mengambil inisiatif. Bang! Pria kekar yang bergegas ke depan melihat Danie bergegas ke arahnya, cahaya tajam melintas di matanya, dan tanpa sadar ingin mengangkat batang besi dan menghancurkannya ke arah Danie. Tapi sebelum dia bisa mengenai batang besi, dia merasakan kabur di depan matanya, dan kemudian dia merasakan sakit yang tajam dan kekuatan yang sangat besar. Dan kemudian dia terbang keluar dengan ganas. Setelah memukul pria besar itu dengan siku, Danie tidak berhenti. Sosoknya sekali lagi bergegas menuju pria besar lainnya dengan ganas, menjatuhkan orang yang paling dekat dengannya ke udara. Dalam sekejap, sosok Danie seolah-olah dia tidak memasuki tanah siapapun, dan dia melumpuhkan 4 pria besar yang bergegas di depan. Masing-masing dari mereka terbang langsung. Jarak terbangnya kurang dari 2 meter. Dan tidak ada dari mereka yang memiliki kesempatan untuk melawan, bahkan tidak ada kesempatan untuk melempar tongkat ke arah Danie. Dia bergegas sedikit lebih lambat, dan orang besar yang masih menyesal dan frustrasi di dalam hatinya, dan memarahi teman-teman yang bergegas lebih cepat darinya, tertegun. Matanya merah, dan Brother Si, yang telah bersiap untuk memukul Danie dengan 2 tongkat di hatinya, agar Danie melihat kekuatan dan keagungannya, tertegun. Merokok di samping, menunggu untuk melihat Danie dipukuli sampai berdarah, Sang Peng, yang menangisi ayah dan ibunya, tertegun. Dalam waktu singkat, keempat sahabat itu dibunuh oleh pria berpenampilan seperti laki-laki ini? Tidak, itu pasti tidak benar. Lubang hidung mereka menghirup udara dingin, jantung mereka berdetak kencang, seolah-olah genderang perang ditabuh, pikiran mereka berdengung kacau, hati mereka, saya terus berkata pada diri sendiri bahwa semua ini palsu, dan ilusi. Karena tidak mungkin bagi siapapun untuk menjatuhkan 4 tuan yang begitu kuat sekaligus. Ayo, kenapa kamu tidak bergerak? Danie mengangkat bahunya, menyingkirkan pakaiannya yang agak berantakan, mengalihkan pandangannya ke 2 pria besar yang tetap di sana tanpa bergerak, dengan ekspresi mengejek di sudut mulutnya, dia menggerakkan jari tengahnya ke arah mereka. Boom! Batang besi di tangan pria besar yang berdiri di depan jatuh ke tanah, dan kakinya mulai bergetar. Tangan saudara Si juga mulai sedikit gemetar, dan keringat mulai keluar dari dahinya, tetapi dia masih berpengalaman di dunia, dan dia lebih tenang daripada bawahannya. Setidaknya, batang besi di tangannya masih dipegangnya itu, dan di wajahnya, dia masih berhasil mempertahankan sedikit ketenangan, tanpa diduga, saya bertemu dengan seorang ahli hari ini, dan saya, Si San, mengakuinya. Tidak masalah jika Anda tidak mengakuinya. Meskipun dia, Si San, selalu sombong, percaya diri bahwa dia kuat, dan mampu berjuang keras, kekuatan yang ditunjukkan Danie benar-benar di luar imajinasinya. Dia sangat jelas tentang kekuatan rekan-rekannya, salah satu dari mereka pasti bukan lawannya, Si San, tapi selama keduanya bergabung, Si San tidak akan bisa menghadapinya,
apalagi tangan kosong. Pria dengan tangan. Tapi lawannya sendirian, dan secara langsung dan rapi menjatuhkan keempat temannya. Apa artinya ini? Artinya kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi Sisan. Menghadapi musuh yang begitu kuat, dia tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Saudaraku, tidak, pahlawan, akui saja, kami mengakuinya. Tolong pegang kami tinggi-tinggi dan lepaskan kami. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Pria itu Zhang Peng mengundang kami ke sini. Kami juga ditipu. Pria besar itu berlutut dengan pelop dan mengkhianati Zhang Peng tanpa ragu. Berjalan di sungai dan danau, menjilat darah di ujung pisau. Yang Anda perhatikan adalah mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan. Seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung, melindungi dirinya sendiri adalah hal yang paling penting. Hanya dengan bertahan hidup dengan baik dia dapat memiliki kesempatan untuk berdiri dan berbicara tentang hal-hal lain. Yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Adapun kebaikan apa? Tulang punggung? Apakah halal itu? Akui. Sekarang Anda tahu Anda telah mengaku? Sayang sekali sudah terlambat. Mata Danie menatap pria yang memohon, yang hampir menangis, dan Sisan, yang mengatupkan bibirnya dan tidak berbicara, tetapi wajahnya pucat dan ketakutan tertulis di seluruh wajahnya. Ada sedikit sarkasme di wajahnya. Sudut mulutnya, dan sedikit kekejaman muncul di matanya saat pertama pria besar itu menabrak ki kecilnya. Tidak, saat mereka muncul di depannya, nasib mereka sudah hancur. Bajingan ini jelas mereka yang sering menindas orang lain dan terbiasa mendominasi, dan masing-masing dari mereka penuh semangat. Danie selalu membenci orang seperti ini, meskipun dia juga tahu bahwa orang seperti ini selalu ada sejak dulu. Permulaan manusia. Ada hukum alam dan aturan sosial manusia. Tidak peduli seberapa kuat dia, Danie masih tidak ada yang bisa diubah, dan dia tidak pernah berpikir untuk mengubahnya di masa lalu. Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh para sosiolog dan Departemen Pemerintah Negara harus memikirkan dan melaksanakan. Dia, Danie, hanyalah seorang dokter. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah meningkatkan keterampilan medisnya dan merawat lebih banyak pasien. Namun, karena bajingan ini mendatangi mereka atas inisiatif mereka sendiri, dan Danie menemukannya, dia, Danie, tidak akan pernah membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dan tidak akan pernah memberi mereka kesempatan lagi untuk menyakiti orang lain. Saudaraku, mari kita menjaga garis dalam hidup, agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Masalah ini adalah kesalahan kita. Apa yang kamu inginkan, buatlah jalan, dan aku, Sisan, akan mengakuinya. Merasakan tatapan Danie, ekspresi Sisan menjadi semakin tegang. Apapun yang aku inginkan, bagaimana denganmu? Ada cibiran di sudut mulut Danie. Asalkan tidak berlebihan. Sisan mengertakkan gigi. Dalam hatinya, dia siap mengeluarkan banyak darah. Tidak mungkin, masalah ini memang salah mereka, dan yang terpenting adalah kekuatan lawan memang terlalu kuat. Kalau begitu, patahkan sendiri salah satu lenganmu sendiri. Kata Danie dengan tenang. Saudaraku, kamu terlalu jauh. Aku, Sisan, sudah mengaku. Semua orang adalah gangster, jadi jangan pergi terlalu jauh. Sudut mulut Sisan berkedut keras, dan wajahnya tenggelam. Berlebihan? Jika saya tidak berlatih selama beberapa tahun, jika saya tidak memiliki dua tangan, saya khawatir saya akan dipukuli oleh Anda sekarang, dan saya jatuh ke tanah dan membiarkan Anda mempermalukan saya, bukan? Meski serius, mungkin sisa hidupku harus dihabiskan di tempat tidur, bukan? Ada cibiran di sudut mulut Danie, dan nadanya berangsur-angsur menjadi dingin. Sepertinya kamu akan mendekatiku? Nak, kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku hari ini? Jika tidak, kamu pasti punya keluarga. Aku tidak percaya, keluargamu pandai berkelahi seperti kamu. Melihat bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, Danie tidak berniat membiarkan mereka pergi. Jadi dia juga berdiri, dan berkata kepada Danie dengan ekspresi muram di wajahnya lagi. Beraninya kau membuat ancaman? Mendengar kata-kata pria besar itu, tatapan kejam muncul di mata Danie. Dengan gerakan tubuhnya, seluruh tubuhnya, seperti macan tutul paling gesit, langsung menuju pria besar itu. Pergilah. Bang. Sebelum dia sempat melakukan perlawanan, Danie membanting pria besar itu ke udara, jarak terbangnya lebih jauh dari orang-orang tadi. Bab 109 saya bilang konsekuensinya serius. Gulu.
Melihat pria besar yang dengan kejam dihempaskan oleh Danie, tenggorokan Sisan diikat, dan dia tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Ekspresi ketakutan yang tak tertandingi muncul di matanya. Jika dikatakan bahwa Danie baru saja merobohkan keempat temannya dalam sekejap, meskipun itu membuatnya sangat terkejut dan ketakutan, tetapi dia belum merasakan kekuatan Danie secara nyata dan konkret. Lalu, barusan, kekuatan Danie tindakan pria besar itu memberinya indera penglihatan yang sangat kuat, yang membuatnya benar-benar merasakan kekuatan Danie. Kecepatan itu seperti macan tutul paling gesit di dunia, dan kekuatan ledakan yang mengerikan itu. Ya, kekuatan ledakan. Sebagai seorang semi-profesional yang sering berkelahi, dia tahu betul bahwa Danie menggunakan kekuatan ledakan untuk menjatuhkan rekannya ke udara. Hanya saja, dia belum pernah melihat kekuatan ledakan yang begitu mengerikan. Teman-temannya tingginya minimal 1,8 meter, dan dia sering berkelahi dan sering berlatih di gym. Dia sangat kuat dan beratnya setidaknya 160 kg. Tetapi dengan tubuh yang begitu kuat dan bobot yang begitu berat, Danie mengirimnya terbang hampir 4 meter dalam sekejap. Seberapa eksplosif hal ini? Bagaimana Danie memiliki kekuatan ledakan yang mengerikan di tubuh kecilnya? Sosok Zhang Peng juga mulai gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Adegan di depannya terlalu mengejutkannya. Berpikir bahwa Danie akan sangat kuat, hatinya dipenuhi penyesalan. Jika dia menyesal mengambilnya obatnya, dia tidak akan pernah memprovokasi Danie. Danie tidak memperhatikan pria besar itu, juga tidak memperhatikan mata si yang terkejut dan ketakutan. Setelah menabrak pria besar itu, dia membungkuk, mengambil batang besi yang baru saja dijatuhkan pria besar itu, berbalik. Dan menatap pria besar itu, kepada Sisan. Selanjutnya, saatnya membicarakan pria bernama Sisan ini. Adapun pria Sisan ini, dia tidak berniat menggunakan tangan kosong seperti yang dia lakukan barusan. Bukan karena dia pikir Sisan lebih kuat dan dia tidak bisa mengalahkannya dengan tangan kosong, tapi karena Sisan ini yang baru saja menghancurkan mobil kecilnya, dan dia ingin orang ini berjuang untuknya. Tagihannya, biarkan orang ini juga merasakan rasa batangan besi. Melihat Danie yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, mata Sisan dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan, dan kedua kakinya mulai bergetar. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti tidak akan bisa mengalahkan Danie, dan dari gerakan Danie dan menatap, dia merasa bahwa Danie mungkin lebih kejam padanya daripada teman-temannya. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Danie memperlakukannya secara khusus mungkin karena tongkat yang baru saja dia pukul. Hatinya tidak bisa tidak dipenuhi dengan penyesalan, barusan, kenapa dia menghancurkan tongkat itu? Jadi bagaimana jika mereka menghancurkan mobil? Tujuan mereka bukan untuk menghancurkan mobil, tetapi untuk menghancurkan orang. Dengarkan dia, tidak apa-apa jika kamu tidak menghancurkan mobilnya. Namun, dia juga tahu bahwa sudah terlambat untuk mengatakan apapun saat ini. Masalahnya telah berlalu, dan dia akan hancur jika dia tidak menghancurkannya, waktu tidak dapat diputar kembali. Boom! Melihat bahwa jarak antara Danie dan dirinya semakin dekat, tiba-tiba, tatapan sengit melintas di mata Sisan, dan batang besi di tangannya menghantam Danie dengan keras. Saat dia menghancurkannya, sosoknya tiba-tiba berbalik dan berlari ke depan dengan panik. Pada saat terakhir, dia memilih untuk melarikan diri. Meskipun, berlari di tempat seperti ini akan merusak reputasinya sampai batas tertentu, tetapi dibandingkan dengan cacat dan cedera, berapa nilai reputasi ini? Selama dia cukup kejam dan mampu bertarung di masa depan, siapa yang berani mengatakan apapun tentang dia? Ingin lari? Di satu sisi sosok Danie, dia hanya menghindari batang besi yang dilemparkan Sisan padanya. Melihat sosok Sisan berlari dengan liar, ekspresi mengejek muncul di sudut mulutnya, tiga arah hancur. Ah! Diiringi jeritan, sosok Sisan jatuh ke tanah dengan keras, jatuh ke tanah dengan postur seekor anjing yang sedang mengunyah kotoran. Melihat Sisan jatuh di pinggir jalan, Danie tidak buru-buru membersihkannya, tetapi menoleh dan melirik Zhang Peng, yang kakinya gemetaran. Melihat tatapan Danie, Zhang Peng, yang kakinya sudah gemetar seperti kipas, tidak bisa lagi mengendalikan sosoknya, dan jatuh ke tanah dengan suara plop. Tatapan menghina melintas di mata Danie, tetapi dia tidak langsung pergi untuk membersihkan Zhang Peng, tetapi berbalik dan berjalan ke van yang berhenti di depan mobil Ki kecilnya, dan meletakkan kunci mobil setelah menariknya keluar. Setelah mengambil kunci, dia berbalik dan mengambil batang besi dari tanah, dan perlahan berjalan menuju Sisan yang jatuh di pinggir jalan dan mengerang kesakitan dari waktu ke waktu.
Kakak, aku salah. Aku tidak akan pernah berani lagi. Sepotong kulit tergores di wajah Sisan, terlihat sangat menyedihkan. Melihat Danie berjalan ke arahnya dengan tongkat besi, Sisan tidak peduli dengan rasa sakit dari memar di wajah dan tangannya, dan rasa sakit dari betis yang terkena batang besi Danie barusan, menggerakkan tubuhnya berulang kali, dan memohon berulang kali. Retak! Danie mengabaikan permintaan belas kasihan Sisan, dan tidak berbicara omong kosong padanya, dan langsung memukul kaki Sisan yang lain dengan tongkat. Ah! Diiringi dengan suara patah tulang yang renyah, Sisan menjerit melengking. Danie menatap dingin ke arah Sisan, yang berteriak seperti tukang daging babi, dan wajahnya penuh kesakitan. Sisan, yang terlihat sangat menyedihkan, tidak memiliki simpati atau belas kasih di matanya. Tatapan kasihan. Simpati dan belas kasihnya akan digunakan pada orang sakit, dan orang-orang baik dan jujur yang diintimidasi, tetapi dia tidak akan pernah menyia-nyiakan sampah semacam ini. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak cukup kuat, dan dialah yang terbaring di tanah, mereka pasti tidak akan memiliki simpati dan belas kasihan sedikit pun untuknya. Tangisan kesakitannya hanya akan menambah rasa sakit mereka. Kegembiraan dan kesenangan yang mesum. Ku bilang, jangan hancurkan mobilku, akibatnya akan sangat serius. Danie tidak menunjukkan belas kasihan, mengambil batang besi di tangannya, dan membantingnya lagi dengan keras ke kaki Sisan yang lain. Setelah mematahkan kaki lainnya, dia membuang batang besi itu, mengangkatnya, berbalik dan berjalan kembali ke tempat pertarungan barusan, dan melemparkannya ke tanah. Setelah melempar Sisan, Danie mengambil batang besi itu lagi dan berjalan ke arah pria besar yang terakhir kali dia kalahkan. Kau yang baru saja mengancamku untuk berurusan dengan keluargaku, kan? Yang paling tidak kusukai adalah diancam. Batang besi Danie mengenai kaki pria besar itu dengan keras. Diiringi dengan suara retakan yang tajam, tulang kaki lelaki besar itu langsung dipatahkan oleh tongkat. Rasa sakit yang parah menyebabkan lelaki besar itu mengeluarkan jeritan melengking yang tak tertandingi. Danie tidak memperhatikan teriakan sengsara pria besar itu. Setelah menghancurkan tongkat, Danie menjatuhkan batang besi di tangannya, berdiri, menepuk-nepuk debu di tangannya, dan wajahnya tenang. Menunggu teriakan mereka mereda. Melihat Danie yang ekspresinya setenang genangan air, memikirkan gerakan tajam dan kekerasan tongkat yang Danie hancurkan bos mereka Sisan dan rekannya barusan, beberapa pria besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak, dan ada pandangan ketakutan dari hati di matanya. Ini pasti pria yang sudah ada sejak lama, ini jelas bukan pertama kalinya dia melakukan sesuatu seperti barusan, gerakan tajam dan kekejaman jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang yang baru pertama kali melakukannya. Dari saat ini, orang-orang besar ini akhirnya mengetahui karakter seperti apa yang mereka temui. Pria yang terlihat seperti anak kecil ini, di bawah penampilan anak laki-lakinya, tidak hanya memiliki keterampilan yang sangat kuat dan daya ledak, tetapi juga lebih ganas daripada harimau dan serigala. Ini bukan hanya karakter yang ganas, tetapi juga karakter yang kejam. Dan tidak begitu kejam. Di dalam hati mereka tidak dapat menahan rasa penyesalan dan ketakutan yang mendalam, dan mereka terus berkata pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, mereka harus menjauh dari pria ini. Zhang Peng benar-benar tercengang, dan merasa bahwa semua kekuatan di tubuhnya hilang. Selama ini, dia merasa telah melihat pemandangan itu, dan setelah beberapa insiden, dia dapat dianggap sebagai karakter yang kejam, tetapi dibandingkan dengan Danie, dia menemukan bahwa dia bahkan bukan omong kosong. Bahkan tanpa berkedip, dia mematahkan salah satu kakinya. Ekspresi wajahnya setenang minum segelas air mendidih. Seberapa kejam seseorang melakukan ini? Bahkan pria besar dan Sisan, yang kakinya patah, tidak bisa menahan teriakan mereka saat melihat ekspresi Danie. Sekarang, mari kita bicara. Merasakan teriakan mereka berangsur-angsur mereda, tatapan Danie perlahan beralih ke Sisan dan orang-orang besar itu. Kakak, jika ada perintah, katakan saja, kami pasti akan melakukannya. Kami harus melakukannya. Ya, katamu, kami akan melakukannya. Sisan dan orang-orang besar itu buru-buru berkata. Mereka benar-benar ketakutan. Saya akan memberi Anda dua pilihan sekarang. Pertama, nama saya Danie. Saya tinggal di komunitas ini. Saya percaya Zhang Peng telah memberitahu Anda tentang hal itu. Anda telah melihat plat nomor dan mobilnya.
Jika Anda tidak yakin dan ingin balas dendam, datanglah padaku kapan saja, dan aku akan ada untukmu kapan saja. Namun, jika kamu datang, kamu harus siap menerima konsekuensinya. Lain kali, aku tidak akan banyak bicara, kata Danie dengan tenang. Jangan berani, kamu bercanda, kami pasti tidak berani. Benar, kami tidak berani lagi. Wajah sekelompok pria besar tiba-tiba berubah, satu persatu bergegas meyakinkan Danie berulang kali. Hanya bercanda, dan balas dendam pada Danie? Bukankah itu mendekati kematian? Jangan katakan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki ide ini di dalam hati mereka, bahkan jika mereka benar-benar melakukannya, mereka pasti tidak akan dapat menunjukkannya sedikit pun. Mereka semua telah melihat kekejaman Danie saat dia memukul teman mereka barusan. Kedua, di masa depan, perbaiki dirimu, mulailah hidup baru, dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan dengan jujur. Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluarlah dari area ini dan jangan biarkan aku melihatmu, terutama jika aku melihatmu menindas orang lain, atau jika saya mendengar seseorang diintimidasi oleh Anda, saya akan melihat Anda dan memukul saya sekali. Danie mengabaikan kata-kata mereka dan terus berbicara dengan tenang. Bab 110 kejam. Kami direformasi. Ayo pergi. Orang-orang besar itu bergegas untuk berbicara satu demi satu, dan ketika mereka berbicara, masing-masing dari mereka terlihat sangat tulus sehingga mereka hampir ingin menunjukkan hati mereka kepada Danie. Melihat ekspresi orang-orang besar ini, Danie menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia tahu bahwa setelah ini, meskipun dia mungkin tidak benar-benar dapat mengubah masa lalunya seperti yang mereka katakan, itu hal baru. Tapi setidaknya saya pasti mengingat pelajaran ini, mendengarkan kata-katanya, dan tidak lagi berani memprovokasi dia dengan mudah. Seperti yang dipikirkan orang-orang besar itu di dalam hati, Danie tidak lagi berurusan dengan sampah semacam ini. Dalam beberapa tahun terakhir mengikuti lelaki tua itu, mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di komunitas seperti Harlem. Perkampungan kumuh tingkat terendah. Di perkampungan kumuh seperti itu, sisi paling jelek dan paling primitif dari sifat manusia ditampilkan secara maksimal. Kekerasan, pornografi, narkoba, adalah yang paling umum fenomena hari ini. Pemandangan seperti hari ini, adalah pemandangan yang akan dipentaskan hampir setiap hari. Ketika Danie masih sangat muda, dia mulai berurusan dengan penjahat brutal, gangster, dan yang disebut gangster. Dia tahu betul kebiasaan seperti apa yang dimiliki orang-orang ini. Lebih sadar bagaimana berbicara dengan mereka dengan lebih efisien, sehingga mereka mau mendengarkan alasan Anda. Mereka terbiasa dengan kekerasan, kesenangan sesat primitif yang ditimbulkan oleh kekerasan, terbiasa memecahkan masalah dan berbicara dengan kepalan tangan. Jika Anda datang dan bernalar dengan mereka, mereka pasti tidak. Mereka akan mendengarkan, mereka hanya akan merasa seolah-olah telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan mereka akan berpikir bahwa Anda adalah orang bodoh paling bodoh di dunia. Oleh karena itu, pada awalnya, ketika Danie melihat mereka, dia tidak berunding dengan mereka, dia bahkan tidak banyak bicara, dan dia tidak bertanya mengapa mereka datang kepadanya atau apapun, langsung bekerja, dan tunjukkan tinju dan kekuatanmu secara langsung. Oleh karena itu, ketika dia menghadapi teriakan mereka dan memohon belas kasihan, dia mengabaikan mereka, karena dia tahu bahwa memohon belas kasihan mereka sama sekali tidak memohon belas kasihan, itu hanya strategi mereka, cara bertahan hidup. Jika dia benar-benar biarkan mereka pergi karena mengemis dan berteriak, mereka akan menertawakannya sebagai orang idiot, dan kemudian kembali ketika mereka mendapat kesempatan. Kemarilah dan tangani dia dengan keras, balas dendam padanya. Jika Anda ingin mereka benar-benar takut, untuk benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan, satu-satunya cara yang paling efektif adalah menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dari mereka, untuk menunjukkan sikap yang lebih kejam dari mereka. Jika Anda ingin bersaing dengan tinju, saya akan bersaing dengan Anda. Jika Anda ingin alasan, saya akan alasan dengan Anda. Ini adalah metode dan prinsip Danie untuk menghadapi para gangster dan hooligan ini. Sekarang, giliran kita untuk berbicara. Setelah menyelesaikan masalah preman, Danie mengalihkan pandangannya ke Zhang Peng, yang sudah lemas di tanah, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan tatapan dingin muncul di matanya. Zhang Peng adalah bosnya yang sebenarnya hari ini. Orang-orang besar itu hanya terlibat karena Zhang Peng,
dan dia memberi mereka pelajaran, dan itu hanya masalah kenyamanan. Saya salah, saya tidak berani melakukannya lagi. Biarkan saya pergi, tolong biarkan saya pergi. Saya bisa menjanjikan apapun. Setelah melihat metode Danie, Zhang Peng, yang sudah sangat ketakutan hingga ingin kencing, melihat mata Danie menoleh padanya, dan tiba-tiba menangis. Biarkan kamu pergi. Apa alasanmu bagiku untuk membiarkanmu pergi? Melihat Zhang Peng yang menangis dengan sedihnya, Danie menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. Dia tidak akan membiarkan Zhang Peng pergi dengan mudah. Dia bukan tuan atau pahlawan yang membalas keluhan dengan kebaikan. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan berhati lembut dan disebut murah hati kepada orang yang menarik segerombolan preman untuk memukulinya. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak mempercayai air mata dan kata-kata Zhang Peng. Mungkin Zhang Peng saat ini benar-benar ketakutan dengan caranya berurusan dengan orang-orang besar itu, dan dia benar-benar takut dari lubuk hatinya. Setelah pergi Danie, dia akan menyetujui apapun yang dikatakan Danie sekarang, dan bahkan dalam waktu singkat, dia mungkin benar-benar mengingat kata-kata Danie-nya di dalam hatinya, tapi ini hanya waktu singkat. Segera, dia akan melupakan kata-kata Danie, kembali ke sifat aslinya, dan bahkan menemukan cara untuk berurusan dengan Danie lagi. Inilah sifat orang-orang seperti Zhang Peng. Dalam beberapa hal, perkataan orang-orang seperti Zhang Peng tidak dapat diandalkan seperti perkataan orang-orang besar tadi. Aku bisa memberimu uang. Zhang Peng tertegun sejenak sebelum dia menyadarinya. Ekspresi harapan muncul di sudut matanya dan dia berkata, selama kamu melepaskanku, aku bisa memberikan semua uangku. Uang? Pandangan menghina dan menghina melayang di sudut mulut Danie. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Aku punya total, aku masih bisa menghasilkan 50 atau 60 ribu. Saat ditanya oleh Danie, Zhang Peng segera menunjukkan sedikit rasa malu. Dia menghabiskan bertahun-tahun minum dan minum, bagaimana dia bisa punya uang? Uang untuk mengundang Sisan dan yang lainnya datang ke sini semuanya dipinjam dari teman, tetapi untuk membuat Danie melepaskannya, dia masih mengertakkan gigi. 5-60 ribu? Apa menurutmu nyawamu berharga 5-60 ribu? Kalau begitu murah, lebih baik tidak usah. Mendengar nomor yang dikatakan Zhang Peng, melihat ekspresi Zhang Peng, penghinaan dan penghinaan di mata Danie menjadi semakin intens. Orang ini, 5 atau 60 ribu, benar-benar berani berbicara. Dan tergantung pada situasinya, saya khawatir Anda bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan 50 atau 60 ribu, itu sudah cukup buruk. Setelah mengatakan sesuatu dengan dingin, Danie dengan santai mengambil batang besi di tanah. Jangan. Melihat Danie mengambil batang besi, mata Zhang Peng menjadi semakin ketakutan, memikirkan Danie baru saja memukul Sisan dengan tongkat, dia merasa gemetar. Tidak, jangan pukul aku bisa memberikan Yao Xiaoyu untukmu. Jika kamu menyukai Fang Tingting, aku juga bisa membantumu. Di tengah ketakutan dan ketegangan yang luar biasa, Zhang Peng akhirnya mengingat sesuatu dan berteriak dengan cemas. Saat dia selesai berteriak, dia tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kegembiraan di hatinya. Dia merasa bahwa alat tawar-menawar ini, Danie pasti akan menyukainya itu dan tergoda. Yao Xiaoyu adalah pacar paling cantik dan temperamental yang dia miliki selama bertahun-tahun, belum lagi Fang Tingting, yang bahkan dia tidak berani mengambil keputusan, dikatakan bahwa dia adalah pramugari sebuah maskapai penerbangan terkenal, dan hari itu, dia juga melihat Danie dan Yao Xiaoyu makan malam bersama selama lebih dari 2 jam, dan mereka mengobrol dengan gembira. Selain itu, mengapa Danie berdiri dan mencampuri urusannya? Bukankah itu karena dia jatuh cinta pada Yao Xiaoyu atau Fang Tingting? Yao Xiaoyu. Ketika dia mendengar kata-kata Zhang Peng, masih ada ekspresi main-main di sudut mulutnya. Danie, yang ingin melihat alat tawar-menawar seperti apa yang bisa dikatakan Zhang Peng, menjadi pucat ketika mendengar kata-kata Zhang Peng. Saat tenggelam, batang besi di tangannya menabrak Zhang Peng. Ah! Zhang Peng, yang diam-diam bersukacita, merasa bahwa dia dapat memukul gerbang kehidupan Danie dan membiarkan Danie melepaskannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Danie akan tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mengatakan ingin, dan memukulnya ketika dia mengatakan dia ingin untuk sesaat, tidak ada reaksi sama sekali, sampai tongkat Danie jatuh dan rasa sakit yang parah datang dari lengannya, dan kemudian dia menjerit melengking. Apakah Yao Xiaoyu milikmu?
Apa hakmu untuk memperlakukannya sebagai alat tawar-menawar dan memberikannya kepada siapapun yang kamu katakan? Danie memandang Zhang Peng dengan dingin, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Bajingan ini benar-benar sampah, bajingan, binatang buas, dan dia bahkan bisa berbicara bajingan seperti itu. Dapat dikatakan bahwa itu benar-benar menyegarkan batas bawah pemahamannya tentang sifat manusia. Jangan katakan bahwa Yao Xiaoyu telah putus dengannya, dia telah memberitahunya bahwa ini adalah perpisahan yang bersih dan tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan jika Yao Xiaoyu benar-benar pacarnya, atau bahkan istrinya, kualifikasi apa dia harus memperlakukan Yao Xiaoyu sebagai pacarnya, Xiaoyu sebagai alat tawar-menawar untuk diberikan? Apakah dia melihat Yao Xiaoyu sebagai pribadi? Terlebih lagi, yang lebih buruk lagi adalah bajingan ini benar-benar berani memukul Fang Tingting dengan idenya. Zhang Peng mampu mengatakan ini, artinya dalam keadaan tertentu, seperti di bawah tekanan, atau seperti didorong oleh kepentingan, dengan sikap bajingan seperti Zhang Peng yang tidak memiliki batas bawah. Ide Fang Tingting tentang Fang Tingting, dan itu benar-benar akan merugikan Fang Tingting. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia izinkan. Meskipun dia tidak memikirkan Fang Tingting, kesannya terhadap Fang Tingting selalu baik. Dia tidak akan pernah membiarkan sampah semacam ini memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Saya salah. Saya salah. Kakak Ye, saya benar-benar salah. Melihat ekspresi dingin Danie, Zhang Peng akhirnya menyadari di mana dia salah. Dia menangis dan memohon belas kasihan. Danie, aku tidak memenuhi syarat, aku brengsek, aku tidak akan berani lagi. Yao Xiaoyu dan kamu sudah putus. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani mendatanginya dan mengganggunya di masa depan, aku akan memberitahumu cara menulis kata-kata mati. Danie tidak membiarkan Zhang Peng pergi karena Zhang Peng memohon belas kasihan. Dia mengambil batang besi lagi dan mengarahkannya ke kaki Danie dengan keras, dan memukul Zhang Peng 2 kali lagi. Saat dia melolong seperti babi, dia melepaskan batang besi, menatap Zhang Peng dengan dingin, dan berkata dengan dingin. Aku tidak berani, kakak, aku benar-benar tidak berani. Merasakan tatapan dingin Danie Sen, Zhang Peng berteriak dari waktu ke waktu, sambil berkata berulang kali dengan ketakutan di matanya, dia benar-benar ketakutan, tidak takut, serangan Danie benar-benar kejam. Ketika Danie memukulnya dengan tongkat, dia dapat dengan jelas mendengar suara patah tulang di kakinya, dan rasa sakit yang merobek dikirim ke otaknya dengan sangat jelas. Melalui pusat. Dia sangat khawatir jika dia tidak menjawab dengan baik, Danie akan langsung menghajarnya sampai mati. Dari sorot mata Danie, dia bahkan merasa bahwa Danie mungkin telah membunuh seseorang sebelumnya. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa meskipun Danie tidak benar-benar membunuh siapapun, sebagai seorang ahli bedah, dia melakukan berbagai operasi setiap hari, menyaksikan semua jenis cedera setiap hari, semua jenis kematian, terutama selama periode ketika saya mengikuti orang tua di medan perang di Afrika dan Timur Tengah. Saya menyaksikan kematian yang tak terhitung jumlahnya dan kebrutalan berdarah hampir setiap hari dibandingkan dengan orang yang benar-benar melihat darah. Tidak ada banyak perbedaan, bahkan lebih kejam. Menjauhlah dariku. Juga, menjauhlah dari Yao Xiaoyu dan Fang Tingting. Jika kamu memberitahuku bahwa kamu masih memiliki gagasan Yao Xiaoyu dan Fang Tingting, aku pasti akan membuatmu mustahil untuk bertahan hidup atau mati. Setelah mengatakan sesuatu dengan dingin, Danie menjatuhkan batang besi dan kunci Fan, meluruskan pakaiannya, berbalik dan berjalan menuju mobil ki kecilnya, dengan punggung tiba-tiba, lalu arah tiba-tiba, dia dengan cepat melewati Fan yang diblokir depan, dan melaju ke arah masyarakat di depan.